Kirakan kinerja pompa yang identik itu artinya sejenis, dengan ukuran berbeda atau kecepatan putarnya yang berbeda. Ukurannya sama, putarannya beda gitu ya. Itu yang bisa kita ubah-ubah nantinya. Sebentar. Kenapa ini agak susah ini pindahnya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. Jika ada dua pompa yang sebangun artinya bentuknya sama, identik geometris, artinya diameter impeller per diameter casing, ya, DI per DC 1 sama dengan DI per DC 2. Jadi ada diameter casingnya 5 inci misalnya. Kemudian diameter impellernya 4 inci. Berarti dia perbandingannya 4:5 gitu ya. Itu akan mempunyai sifat yang sama dengan diameter impellernya 8 inci dan diameter casingnya 10 inci. Jadi 4:5. Sama-sama 4:5. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kalau kita punya pompa diameter casingnya 5 inci dan diameter impellernya 4 inci, itu hampir sama dengan pompa yang diameter casingnya 10 inci dan diameter impellernya 8 inci gitu ya. Nah, itu perbandingannya seperti ini. Kapasitas dari pompa 1 dibandingkan dengan kapasitas pompa 2 itu akan sama dengan putaran pompa 1 kali diameter pompa 1 pangkat 3 dibagi dengan putaran pompa 2 kali diameter pompa 2 pangkat 3. Ini perbandingan kapasitasnya. Perbandingan headnya menggunakan rumus seperti ini. N kuadrat D kuadrat. Perbandingan dayanya N pangkat 3 D pangkat 5. Untuk yang berikutnya, jika kita mempunyai pompa dengan diameter impeller dan diameter casingnya sama persis, tetapi yang beda adalah putarannya, kecepatan putarnya. Maka perbandingan kapasitasnya adalah Q1 per Q2 sama dengan N1 per N2. Perbandingan headnya adalah N1 kuadrat per N2 kuadrat. Perbandingan dayanya N1 pangkat 3 per N3, N2 pangkat 3. Ini untuk yang pompa sama persis, hanya berbeda putarannya. Satu lagi, ini adalah putarannya sama, diameter impellernya yang berbeda. Rumusnya 3 ini saja. Pengelompokannya seperti ini. Ini adalah pompa identik, sebangun. Ini pompa yang sama, tapi beda kecepatan. Ini adalah pompa yang kecepatan sama, beda diameter. Begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan pompa yang identik tadi. Jadi, diameter impeller per diameter casing dari pompa 1 sama dengan diameter impeller per diameter casing dari pompa kedua. Perbandingannya yang sama. Kalau yang ini, diameternya sama persis. Diameter casingnya tetap sama casingnya. Yang beda adalah diameter impellernya. Bandingkan ini sama ini. Diameter impellernya yang beda. Ya, ini untuk kalau kita menggunakan rumus yang kelompok yang ketiga tadi. Kelompok yang kedua, pompanya sama persis, yang beda adalah kecepatan putarnya.
Kalau kita tadi menggunakan rumus, ini kalau kita gunakan kurva. Ya, jadi wheel diameter constant, wheel velocity changing. Jadi diameter dari pompanya tetap, yang beda adalah kecepatannya. Ya. Jadi tadi ada yang pakai rumus, bisa juga pakai kurva ini. Jadi ini kecepatannya berubah, maka kita bisa membaca kalau yang biru adalah kapasitasnya, yang merah adalah head-nya, yang kuning adalah dayanya. Kan daya selalu pangkat 3, jadi memang ininya lebih tinggi gitu ya. Kalau head itu pangkat 2, kalau ke kapasitas linear. Atau satu lagi pakai rumus juga. Ini kecepatannya konstan, diameternya yang berubah. Ini kurvanya sama dengan tadi. Yang satu ini adalah yang sumbu X-nya adalah relatif diameter, sumbu Y-nya adalah bisa daya, bisa head, bisa kapasitas. Ya. Jadi ini bisa dihitung dengan rumus tadi atau bisa dengan kurva. Mungkin belum kebayang ya, kita akan ke contoh soal biar lebih jelas. Perhatikan ya, suatu pompa sentrifugal akan dioperasikan pada laju alir 15 liter per second dan headnya 30,5 meter. Jadi ini adalah kebutuhan proses. Proses yang kita akan handle itu memerlukan laju alir 15 liter per second dan headnya adalah 30,5 meter. Kemudian kita punya data pompa. Data. Pompanya nggak ada, ini hanya datanya saja. Data pompa yang tersedia dengan kecepatan 2050 rpm dan diameter impeller 125 mm, karakteristiknya seperti ini. Ini akan kita plot efisiensi, kapasitas, dan head. Ini adalah data dari pompa yang kecepatannya 2050 rpm dan diameter 125 mm. Kemudian ada pompa yang tersedia. Yang atas ini hanya data pompa, yang ini adalah data yang tersedia. Pompa yang tersedia itu adalah diameternya 110 mm dan 95 mm. Jadi beda dengan data yang ada ini. Paham ya? Datanya adalah untuk diameter 125, tapi pompa yang tersedia itu adalah 110 dan 95 diameternya. Dan motor yang tersedia putarannya 1450, 1750, 2050, dan 2350 rpm. Ya, jadi ini data, yang ini adalah pompa dan motor yang tersedia. Kebayang nggak? Datanya untuk diameter dan putaran tertentu, tapi pompa yang tersedia bukan ini, bukan diameter 125. Ngerti ya? Silakan yang paham atau yang belum paham, silakan berkomentar. Nah, sekarang Anda diminta untuk milih. Pilihlah pompa yang aman dan ekonomis berdasarkan data ini. Halo, silakan berkomentar sebelum saya lanjut. Yang sudah kebayang silakan berkomentar, yang belum boleh nanya apa maksudnya ini.
Halo. Ayo silakan, siapa yang mau komentar? Zakiah, Zahra, Dio, Yurdika, ayo bangun. Halo. Halo. Iya, halo Ibu. Ini tuh Mm-mm. dari masing-masing diameter sama putarannya ini Bu, diujikan melalui rumus seperti itu atau bagaimana Bu? Jadi gini, kamu punya pompa diameternya tadi 95 sama 110 ya tadi ya, lupa saya. Ya, 110 sama 95. Tapi kita punya data. Oh, sifat dari pompa yang diameternya 125 itu adalah sesuai dengan data ini, efisiensi, head, dan kapasitasnya bisa kita buat kurva. Jadi kayak gini loh misalnya, saya kenalan nih, saya kenal adiknya Dika. Mirip banget sama Dika. Kira-kira kamu cocok nggak ya sama Dika? Gitu maksudnya. Bisa nggak kayak gitu? Jadi yang dijadikan standar ini adiknya Dika. Ini ada orangnya, ini adiknya Dika kayak gini. Tapi Dika ya mirip-mirip lah sama adiknya gitu loh. Jadi ini mau nyocokin si X dengan Dika, tapi Dikanya nggak ada di sini gitu. Yang ada sifat dari adiknya Dika gitu. Bisa nggak kebayang kayak gitu? Jadi ini sifat dari pompa yang 125 dan kecepatan 2050 ini seperti ini sifatnya. Efisiensinya, head-nya, kapasitasnya. Nah, sekarang kamu disuruh memilih untuk yang cocok untuk proses ini yang mana. Padahal yang tersedia adalah 110 sama 95 diameternya gitu loh. Kira-kira begitu ya. Datanya punya si A, tapi kita akan memprediksi kelakuan dari pompa B yang punya sifat itu tadi agak beda. Gitu ya, memprediksi sifat dari pompa tertentu dengan menggunakan pompa yang lain. Itu loh intinya. Intinya begitu. Gitu ya. Iya Bu, baik. Terbayang Bu. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, jadi kita akan memprediksi apakah pompa yang impelnya 110 dan 95 ini sesuai untuk mengalirkan dengan kapasitas 15 liter per second dan head 30,5 meter gitu. Ya, kita lanjut dulu ya nanti supaya kebayang. Maaf saya lagi meler ini. Nah, kita plot dulu. Kita akan plot data head kapasitas dan data efisiensi kapasitas dari pompa yang ukurannya 125 mm dan kecepatan 2050 rpm. Data yang itu tadi. Data yang ada di soal ini tadi, yang ini efisiensi, kapasitas, dan head. Jadi kita plot ini. Ya, kita plot ini jadi kurva ini. Ya, data tadi kita plot, kita dapatkan kurva ini. Yang merah adalah kurva efisiensi dengan kapasitas, yang hitam adalah kurva head kapasitas, ya. Jadi, kalau kita punya pompa seperti ini pompa yang diameternya 125 mm dengan kecepatan 2050 rpm. Maka dia akan beroperasi terbaiknya di sini, ya. Efisiensi tertinggi di sini kan ya. Ini kan udah turun rendah, lebih rendah. Jadi yang paling tinggi adalah di sini. Jadi
pada efisiensi terbaik itu pompa itu mempunyai kecepatan atau kapasitas sebesar ini 0,035 meter kubik per second, ya, atau sekitar 35 liter per second, 36, dan headnya di titik A ini headnya adalah sekitar 65 meter. Itu ya, itu arti dari kurva ini. Ya, jadi kalau kita punya kurva pompa, head kapasitas, dan efisiensi kapasitas seperti ini, jadi kita ambil yang efisiensi tertinggi, ya, efisiensi tertinggi berarti di sini, maka kapasitasnya adalah ini, kita baca di sini, dan headnya adalah ini. Jelas ya, ini adalah sifat dari pompa yang 125 mm diameternya dan kecepatannya 2050 rpm. Ya. Jadi dia akan memberikan head 65 meter dan Q-nya 36 liter per second. Padahal kita kan akan membutuhkan proses kita itu butuh tidak sebesar ini Q-nya. Q-nya berapa tadi? 15 atau berapa tadi, saya lupa. Ini 15 ya. Kita butuh pompa yang bisa melayani laju alir 15 liter per second dan headnya 30,5 meter. Kalau kita menggunakan pompa ini berarti apa? Terlalu besar, ya kan? Karena yang diberikan oleh pompa ini adalah Q 36, head 65. Padahal kita butuh hanya Q 15, headnya 30. Itu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Artinya pompa ini tidak bisa melayani kebutuhan kita. Terlalu besar. Jadi kita harus memilih ke yang lebih kecil. Kita pilih yang lebih kecil, tapi yang tersedia pompanya, apakah pompa yang 95 atau 110. Ini kan terlalu besar ya dibandingkan dengan kebutuhan proses. Kita harus mencoba beberapa alternatif. Satu, dengan N lebih rendah dengan diameter tetap. Kemungkinannya itu kan yang pertama. Diameter tetap 125, tapi tidak tersedia. Kan kita nggak ada. Tadi yang tersedia hanya 110 dan 95. Yang mungkin adalah diameternya dipilih yang lebih kecil, tapi putarannya tetap. Paham? Jadi kamu harus menghitung dulu berapa kapasitas dan berapa head yang diberikan oleh pompa yang lebih kecil dari 125 dengan putaran tetap. Ya, ini harus dikerjakan. Ini nggak ada penyelesaiannya. Jadi Anda harus menghitung dulu. Pakai rumus yang mana ini kalau kayak gini? Kan tadi ada 3 kelompok rumus ya. Ada pompa yang identik, ada pompa yang ukuran impellernya sama, hanya beda putaran, atau putarannya sama, beda diameter impeller. Tadi 3 kelompok tadi. Anda pilih yang mana? Ini kan kemungkinannya ini yang pertama ini N lebih rendah dengan diameter tetap. Tapi kita nggak mungkin menggunakan ini karena yang tersedia diameternya adalah 110 dan 90 sekian tadi. Jadi kita tidak bisa menggunakan alternatif pertama. Nah, alternatif kedua, kita harus memilih diameter yang lebih kecil dengan putaran yang tetap. Jadi pakai rumus yang mana? Itu kan yang N tetap diameter impeller berubah, bukan yang paling bawah. Ya, coba Anda hitung head dan kapasitas dari pompa itu. Pompa yang akan dipilih. Ya, pakai rumus yang ini ya, yang ketiga ya.
diameter impeller berubah, N-nya tetap. Jadi Q-nya dihitung dengan rumus ini, head-nya dihitung dengan rumus ini, dayanya dihitung dengan rumus ini. Silakan pilih menggunakan diameter yang pertama dan diameter yang kedua. Mana yang lebih mendekati kebutuhan kita? Ya, silakan dihitung. Yuk, ini jadi latihan soal. Semua mengerjakan, hasilnya bagaimana nanti? Coba di-share nanti. Ayo, udah yang sudah dapat untuk mengerjakan yang diameternya 90 sama 110. Anda dapat Q berapa, head berapa, daya berapa gitu. Sebentar Ibu, lagi yang daya mungkin Bu yang terakhir. Bentar, saya tinggal sebentar ya, saya masih ada perlu sebentar aja. Anda kerjakan dulu.
Halo, ada yang sudah dapat? Coba di-share. Seperti apa hasil? Ini Bu, cara ngitung dayanya yang putaran kali diameter atau ada penentuan lain Bu? Kan kamu milihnya yang mana tadi? Kan saya bilang kita pilih yang kemungkinannya ini kan. Ini Iya, loh. yang Ini dua, kan yang diameter lebih kecil. ya, diameter lebih kecil, putaran tetap. Iya. Berarti rumusnya yang ketiga. Oke, udah ya Bu. Ki dan hanya mah udah Bu. Mungkin tinggal daya. Ya, sebentar. Tadi rumusnya yang mana? Ya itu dayanya kan itu. Rumusnya yang ketiga ini berarti kan? Iya. Yang ketiga artinya ya ini P1 per P2 sama dengan D pangkat 3 per D2 pangkat 3. Kalau P1-nya tidak ini Bu, tersedia mungkin diketahuinya Bu. Oh, di situ nggak ada ya? Iya. Sorry. Tadi datanya hanya ada efisiensi sama itu ya. Oke, datanya hanya ada efisiensi, kapasitas, dan head. Ya, oke. Jadi hanya menghitung head dan kapasitas ya. Oke, boleh di-share. Saya stop sharing. Coba di-share gimana hasilnya, mana yang lebih mendekati kebutuhan. Silakan siapa yang sudah menghitung, share. Iya Bu, sebentar. Di foto dulu mungkin. Ya. Bentar, ini mungkin Bu. Terlihat tidak? Oke, perbesar dikit ya. Ya. Nah, ini untuk Ki. D1 per D2 sama dengan Q1 per Q2. Bukannya kebalik kamu gitu ya. Q1 per Q2 sama dengan sekian. Iya, penempatannya mungkin Bu. Ya, kan ngitungnya yang dihitung kan Q-nya kan. Q2 adalah 36. Ya, jadi Q2 dapat 31, sekian. Kalau yang hanya Kalau yang hanya ini Bu. bentar. Masing-masing sama ya, untuk diameter yang sama ya. Iya, kan perbandingannya yang diameter 1 yang 125 kan Bu. Itunya 110. Ya, variasi 110 sama 95. Dan 95 mungkin yang paling kecil 27,36 gitu. Q-nya ya. Iya. Q-nya 27,36, yang ini 31, ini. Terus kalau head-nya? Kalau head-nya ini Bu, yang 110. Yang mana? Yang 110? 30 ya? 30,33. 50 Bu. Oh, 50. Ya. Oke, sekarang kamu apa namanya? Ini kan perhitungannya. Sekarang ini kan dikelompokkan. Untuk diameter 110, Q-nya berapa, head-nya berapa. Untuk diameter berapa tadi? 95, itu Q-nya berapa, head-nya berapa. Oke Bu. Mana yang lebih mendekati itu maksudnya. 1,36.
Kalau yang paling minimum ini sih Bu yang 95. Gimana? Minimum itu gimana maksudnya? Iya yang paling dekat sama ini Bu. Kan yang dibutuhkan itu mana ya? Ini kan 15 15 dan sama 30,5. 30. Iya, sedangkan hasil yang diperoleh barusan itu ya mendekati paling yang 95 ini Bu, milimeter gitu. Dengan Ki sekian, Ki 27 serta headnya 37 gitu. Yang paling rendah. Ki-nya 31 ini. Berapa Ki-nya? Nggak, karena tuh 27,3. nggak disandingkan gitu. Saya bingung Oh, membacanya. baik Bu. Iya ini. Untuk diameter 95 itu Ki-nya berapa, head-nya berapa. Untuk diameter 110, Ki-nya berapa, head-nya berapa. Gitu loh, supaya mudah mengelompokkan, membacanya lebih mudah. Yang lain, ayo, yang lain juga siap. Ada hasil beda atau gimana yang lain? Ini mungkin ya Bu. Betul ya, 110 itu Q-nya 31, ininya 50. Kalau yang 95, ininya 27, ininya 37. Jadi gimana kesimpulannya kalau seperti ini? Kalau seperti ini berarti ya pompa yang aman dan ekonomis itu kita menggunakan diameter impeller 95 mm dengan kecepatan putaran yang sama yaitu 2050 rpm mungkin Bu. Untuk yang paling aman. Bisa juga diganti putarannya, diganti juga dengan yang lain yang lebih rendah. Oh, Bisa juga. Jadi diameternya diganti, putarannya juga diganti. Sekarang Anda menghitung dari perhitungan yang hasil perhitungan yang tadi dengan putaran yang diganti, lebih rendah. Karena masih terlalu besar kan tadi baik kapasitas maupun head-nya. Ya kan? Masih lebih besar daripada ini kan 15 sama 30 kan ya? iya Bu, dari spesifikasi yang diperlukan. Yuk, silakan yang lain berkomentar. Oh, jadi kesimpulannya seperti itu ya Bu ya? Ya, jadi itu Oke, masih belum sesuai dengan kebutuhan kita kan? iya, iya Jadi benar. kita masih bisa mengganti dengan kecepatan yang lain. Oke, baik Ibu, terima Ya, kasih. silakan yang lain. Ayo, Daniel ada nggak? Ada komentar silakan. Masa hanya satu orang yang ini? Cuma 23, ada yang nggak datang ya? Kristianti, Daniel ada. Deliana, Dika, Divani, Dio, Elisha, Farhan, Farida, Hana, Intan, Muhammad Helmi, Raffi, Agustini, Naufal, Nardita, Prabowo, Rafael, Selvi, Stefani, Zakia. Siapa yang nggak masuk ini? Yuk, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Silakan berkomentar. Tuh, Putu baru datang. Halo? Ada yang komentar? Silakan.
Kalau tidak ada yang komentar, saya anggap semuanya sudah paham. Saya lanjut ke subtopik berikutnya. Contoh aplikasi hukum afinitas pompa. Ya, ini sekarang kita punya suatu proses dengan kondisinya kapasitas 42 galon per menit, head total 50 feet, NPSHA, jadi NPSH yang tersedia di perpipaan 10 feet, dan spesifik gravity cairan 0,5. Jadi cairannya bukan air ini ya, sangat ringan, 0,5. Ini karena contoh soal ya, mungkin agak susah mencari SG cairan yang 0,5, tapi ini supaya lebih jelas saja. Pompa yang tersedia, ya, pompanya yang ada itu impelnya 5,5 inch. Kemudian ada data yang tersedia adalah pompa yang identik dengan ukuran 1 kali 1 kali 6 inch dengan impeller 6 inci. Ya, jadi beda antara pompa yang tersedia dengan data yang tersedia. Datanya adalah untuk diameter 6 inci, pompa yang real itu untuk 5,5 inci diameter impellernya. Ya, tentunya di sini diameter casingnya sama berarti ya, antara data dengan pompa yang tersedia. Kemudian motor yang tersedia itu adalah dayanya 1 HP, 1,5, dan 2 HP. Anda disuruh memeriksa apakah pompa yang tersedia tersebut yang diameternya 5,5 inch dapat memenuhi kebutuhan proses. Kebutuhan proses adalah ini, kapasitas sekian, head total sekian, NPSH sekian, dan spesifik gravity-nya ini. Pilihlah motor yang sesuai. Ya, jadi soal-soal seperti ini kemungkinannya keluar. Jadi Anda disuruh milih ini. Ini loh, ada pompa kayak gini, saya punya proses seperti ini. Tolong pilihkan atau tolong cek pompa ini bisa dipakai apa enggak gitu. Soalnya begitu ya. Bentar, baterainya habis. Jadi kira-kira gimana ini? Kira-kira akan diceknya seperti apa langkahnya? Tadi kan pertama udah ada soal seperti itu ya, sekarang mungkin kebayang. Anda punya proses kebutuhannya seperti ini. Kemudian ada pompa, datanya begini. Tapi pompa yang tersedia adalah dengan diameter 5,5 inci. Atau gini sekarang, kita mulainya dari mana? Kapasitas head ini milik siapa? Milik yang impeller 5,5 ini. Ya, ini harus dikerjakan oleh impeller 5,5. Jadi kita harus menghitung untuk yang impeller 6 inci ya. Jadi kalau impellernya 6 inci itu headnya berapa, kapasitasnya berapa gitu. Ya, karena ini akan dilayani oleh yang 5,5 inci, maka kita harus menghitung yang untuk 6 inci. Ya, ini kurva karakteristik untuk pompa yang 1 kali 1 kali 6 inci. Ya. Kita akan memplot ke kurva ini, maka data yang tadi harus kita hitung ke 6 inci. Ya, data yang tadi yang 42 GPM tadi itu adalah miliknya 5 inci. Ya. Berarti kan
keperluan yang 42 GPM dan 50 feet itu harus dilayani oleh 5,5 inci kan. Maka kita harus menghitung berapa kapasitas dan berapa head untuk pompa 6 inci. Ya, jadi kita hitung seperti ini. Kapasitasnya untuk 6 inci kita hitung dengan Q2/Q1 sama dengan D2/D1. Ya, jadi Q-nya adalah 46 GPM untuk yang 6 inci dan head-nya adalah 59,5. Ya, inilah yang akan kita plot ke kurva pompa. Karena kurva pompa yang tersedia adalah untuk 6 inci. Ini jangan ketuker ya, kalau kayak gini kalau nggak paham ini ketuker. Masalahnya ini harus paham. Setelah Anda mendapatkan kapasitas dan head untuk pompa yang 6 inci, maka kita akan memplot ke kurva ini. Plot ke kurva yang tadi 59,5 di sini dan 46 GPM di sini. Jadi kita dapatkan titik ini. Titik ini jatuhnya di kurva yang merah ini. Jadi kita akan menggunakan pompa yang 6 inci tadi dengan putaran 3040 RPM. Jadi ini adalah kurva pompa untuk berbagai macam kecepatan putar. Ya. Kalau yang selama ini kita punya satu macam kecepatan putar dengan diameter impeller yang berbeda-beda. Nah, sekarang ini beda. Diameternya 6 inci, putarannya yang beda-beda. Ini 3040, 2765, 2550, dan seterusnya. Yuk, sampai di sini ada yang belum paham? Silakan. Kalau semua diam-diam aja, artinya sudah paham. Dan kalau sudah paham, saya tidak perlu mengulang. Yuk, silakan dipahami, direnungkan. Yang kurang paham, silakan bertanya. Ayo, saya tunggu komentarnya.
Halo. Ayo saya tunggu komentarnya. Dari penjelasan yang sudah sejauh ini, mana yang Anda belum pahami? Halo. Ya, siapa ini yang ikut kuliah ya? Kok nggak ada yang komen? Kristianti? Iya, Bu. Yuk, sejauh ini di mana yang ada yang kurang jelas atau sudah jelas semuanya? Kalau dari saya sudah jelas, Bu. Udah paham. Udah paham. Daniel? Paham, Bu. Paham. Udah ya, alhamdulillah kalau semua paham sih. Saya senang kalau semuanya pinter gini. Dio? Udah nggak Dio ya? Nggak ada. Alicia? Iya, Bu. Udah paham? Sudah, Bu. Udah. Farhan? Tapi nggak ada yang ngomong gitu ditanya. Udah paham semua ya, Farida? Bu, maaf, saya lagi ini, Bu. Udah paham. Ya, Hana? Masa Sejauh ini reject satu-satu? insya Allah udah paham, Bu. Udah paham. Intan? Nggak ada. Iva? Ibu, ini Intan lagi satu device sama Hana karena berkendala mic-nya. Ini Bu, saya Intan. Ya, gimana Intan? Paham? Sudah paham Bu. Iva? Sejauh ini Iva insya yang Allah tadi ya? paham Ibu. Lu Putu? Paham Ibu. Ya, kalau ditanya kok nggak ada yang jawab itu loh heran saya. Udah paham, diem. Ada yang nanya, diem. Nggak ada yang nanya. Dari mana kita dapat daya 2,4 HP itu? Daya motor 2,4 HP. Dari mana itu? Ayo, tadi ditanya udah paham semua. Udah paham, Bu. Sekarang saya yang nanya. Daya 2,4 HP itu dapat dari mana ya? Dari kurva bukan, Bu? Siapa yang jawab barusan? Iya, itu kan memang ada penjelasan dari kurva karakteristik bukan, Bu? Ya. Iya, cuma kan terlihat ketika di plotting yang kurva merah tadi Ibu ke kanan itu kan ada rentang HP juga mungkin berada di 2,4 tuh karena di antara 2 dan 3 gitu, Bu. Ya, ini antara 2 dan 3. Jadi Gitu sini ya. kira-kira 2,4. Oke, ya, betul. Betul. Ya, betul, Dika. Selanjutnya, apa itu? Yang 0,92 ini apa? Ini daya saat diameternya 5,5 mungkin pakai rumus yang
tadi yang P per P1 per P2 sama dengan D1 per D2 pangkat 3 itu. Diperolehnya 0,92 mungkin. Masa? Ayo yang lain. Oke, Dika udah jawab seperti itu. Yang lain setuju dengan Dika atau tidak setuju atau gimana komentarnya? Saya nunggu dari yang lain. Ya, Dika sudah menjawab. Ayo yang lain. Rafael. Prabowo. Halo? Ada nggak ini orangnya? Saya setuju sama Dika, Bu. Untuk yang daya di ukuran diameter 5,5 inci itu yang 0,92. Setujunya dari mana? Anda setuju? Kenapa Anda setuju seperti itu? Kenapa setuju dengan Dika? Ada komentar yang lain? Setujunya kenapa? Saya tadi belum komentar kan, saya cuma bilang, ya Dika sudah menjawab. Barusan siapa yang komentar yang setuju dengan Dika? Stefani, Bu. Stefani. Yang lain ada yang sama tetap seperti Stefani atau ada yang punya pendapat lain? Nah, Stefani tadi juga sebelum ini saya tanya, kenapa Anda setuju dengan Dika? Halo, mana yang lain? Putu, ayo Putu. Nurita, Prabowo, nggak ada yang komentar dari tadi? Ayo, Anda ini ikut kuliah atau hanya menyalakan handphone saja? Halo. Ini sekali lagi ya, kuliah ini tanggung jawab masing-masing ya. Nggak ada perwakilan. Bukan berarti kalau Dika udah menjawab, Stefani udah komentar, yang lain gugur kewajibannya, enggak. Ibu, Ya. Karena ada di persamaan yang perbandingan daya, Bu, terus di dalamnya ada hubungan diameter dan yang dicantumkan di sini itu diameter 5,5. Jadi bisa disimpulkan daya yang dihasilkan itu daya pada saat diameternya 5,5. Begitu, Bu. Karena begitu. Masih belum benar. Yang tadi saya waktu Dika menjawab, saya belum komentar. Ya, Dika udah menjawab. Stefani setuju. Hana mirip. Sekarang baru saya komentar bahwa itu belum benar. Coba perhatikan. Ada angka apa lagi itu? SG itu kan spesifik gravity. Spesifik gravity. Kenapa ada spesifik gravity?
Masih ingat rumus menghitung daya waktu dulu sama Bu Tifa atau siapa yang sebelumnya itu? Ini nyambung ini, nggak putus dengan modul yang sebelumnya. Masih ingat? Perhitungan daya pompa adalah Itu kan Bu yang kinetik, potensial, terus beda tekan itu semua sama itu head-nya. Sudah dapat Oke. head total, gimana dayanya? Itu menghitung head-nya ya. Sekarang udah dapat head total, bagaimana perhitungan dayanya? Daya adalah laju alir massa kali head dibagi efisiensi motor. Ya. Jadi gimana hubungannya dengan itu tadi yang saya omongin barusan? Nyambung nggak? Head udah tahu. Kalau di sini, hitung-hitungnya tadi kan perbandingan diameter. Kalau kita sudah tahu dayanya. Tapi daya yang ada di kurva itu hanya untuk air. Paham? Karena ini cairan yang dipompa adalah bukan air yang spesifik gravitinya 0,5, jadi dayanya juga harus koreksi hanya untuk cairan yang kita pompa. Makanya dikalikan dengan spesifik gravity. Ada komentar? Maksudnya komentar itu udah paham apa belum gitu loh maksud saya. Diem aja. Halo. Dari saya belum ada. Belum ada. Maksudnya paham apa enggak? Belum ada itu belum ada apa? Ya, belum ada komentar. Berarti sejauh ini paham, Bu. Itu ya maksudnya ya. 0,5 itu spesifik gravity dari cairan yang kita pompa. Kalau misalnya cairannya etanol misalnya, Anda perlu data apa? SG etanol bukan, Bu? Densitas etanol bukan, Bu? Ya, spesifik gravity etanol, bukan densitas ya. Densitas etanol nanti sekian kilogram per meter kubik gitu ya. Ya harus dibandingkan dengan spesifik gravity air gitu ya. Saya minyak, ya harus tahu SG dari minyak, maka di sini dikalikan dengan SG minyak, gitu ya. Oke, jadi sekarang Anda memilih motor yang 0,92 HP ya. Itu adalah motor yang sesuai dengan kebutuhan.
Tapi karena efisiensi dari motornya adalah 0,8 atau 80%, maka daya motor yang kita perlukan adalah 0,92 tadi dibagi dengan 80% efisiensi. Ya, jadi yang pilihan yang paling tepat adalah ini, karena motor yang tersedia adalah 1,5 HP, jadi kita pilihnya yang ini dengan putaran 3040 RPM. Ya, ini ya. Jadi ada pompa, ada motor, maka di sini ada efisiensi motor yang harus kita sertakan. Tinggal satu lagi yaitu NPSH. Apakah pompa yang kita pilih tadi itu aman dari kavitasi atau tidak? Maka kita harus menghitung berapa NPSH R-nya. NPSH-R dari plot tadi itu ketemu 10 feet. Plotnya ini adalah ini ya, 46 GPM dengan 59 meter, 59 feet, ketemu titiknya di sini, berarti ini NPSH-R-nya adalah 10 feet. Ini ya, ini yang titik-titik ini ya, kurvanya yang titik-titik ini. 10 feet. Jadi untuk pompa 5,5 inci harus kita hitung. NPSH itu sama dengan head, jadi persamaannya adalah H2 per H1 sama dengan D2 per D1 pangkat 2. Jadi ketemu di sini adalah 8,4 feet. Sementara tadi di soalnya tadi ada nggak? Soalnya berapa? NPSH-nya 10 feet. Ya. Jadi NPSH-A lebih besar daripada NPSH-R. Itu syarat agar tidak terjadi kavitasi. Jelas? Ini ya 8,4. Ini NPSH-R 8,4, sedangkan NPSH-A tadi di soal disebutkan 10 feet. Jadi NPSH-A harus lebih besar daripada NPSH-R. Silakan kalau ada pertanyaan, minggu depan kuis ya. Tapi mungkin tidak hari Jumat kuisnya, hari yang lain. Senin, hari apa? Selasa atau Rabu gitu ya. Cari waktu. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Ini agak lumayan soalnya pemahamannya ini kalau nggak paham nggak akan bisa ini ngerjain soal kayak gini. Saya agak khawatir karena kita pertemuannya selama ini kurang efektif. Banyak masuknya di bulan puasa, cuman singkat-singkat, jadi agak mengkhawatirkan ini. Kemarin nilai dari Bu Tifa gimana? Bagus-bagus?
Halo? Untuk nilai dari Bu Tifa kemarin, alhamdulillah hanya sebagian aja Bu yang di. Kenapa? Kenapa nilai dari Bu Tifa kenapa? Hanya sebagian saja Bu yang di remedial. Artinya yang lain bagus-bagus. Iya Bu. Ya, sebagian itu enggak ini loh ya. Sebagian berapa? Sebagian itu berapa persen gitu loh. Jangan bilang sebagian. Sebagian. 50% itu juga sebagian. 20% juga sebagian gitu ya. Sepertiganya sih Bu kalau setahu Hana. Oke, mudah-mudahan ini nanti bagus. Ayo silakan kalau ada pertanyaan dari yang kemarin-kemarin silakan. Nggak harus materi yang sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya udah kasih kesempatan nih. Ibu mohon maaf mau bertanya soal kuis Bu. Apakah sesuai jadwal saja di hari Jumat mungkin Bu? Kenapa? Terkait kuis, apakah bisa sesuai jadwal saja di hari Jumat Bu mungkin? Kenapa begitu? Waktunya nggak ada maksud saya. Jumat harus kuliah. Masih ada fan, blower, kompresor belum? Kenapa kuisnya harus Jumat? Kalau kuisnya Jumat, kuliahnya harus dibanyakin setelah Jumat. Atau kuliahnya di hari Selasa, Rabu, Kamis gitu. Jangan ditunda-tunda terus, maksudnya nggak ada waktu lagi kita. Atau mau nilainya cuma 1 aja, UAS aja. Total, jadi nggak ada nilai kuis. Kalau bagus langsung bagus 100, kalau jelek ya langsung jelek, 1 aja nilainya gitu. Gimana maunya? Ayo silakan nanya tentang materi. Atau materi sudah oke semua, siap kuis kapan aja. Kalau kuis kok minta ditunda-tunda terus ya? Tadi kan nggak ada pertanyaan, udah oke semua. Kayaknya sih materi nggak masalah kalau kayak gitu berarti kan? Ayo ini masih ada waktu, silakan nanya. Yang kemarin-kemarin silakan. Halo. Prabowo nggak ada nanya.
Sudah oke semua? Halo? Yakin ini ya, nggak ada yang nanya ya? Oke semua ya? Waduh. Pertanyaannya hanya tentang pelaksanaan kuis. Tidak ada pertanyaan tentang materi ya, berarti ya kesimpulannya ya. Berarti materi sudah oke semua. Oke, saya nanya Prabowo aja, ini yang apa penanggung jawabnya. Gimana Prabowo? Cukup apa? Nggak paham. Paham semua. Ya, yang lain. Ini siapa? Blessy, ada Blessy ya di situ ya? Nggak ada ya? Halo Bu, aku join sama Kiki Bu. Oh Jaki ya. Kok gitu? Kenapa emang kamu? Lagi ini Bu, gak ada kuota. Ayo, nggak ada pertanyaan, Blessy? Mungkin belum Bu. Belum ada Bu. Udah paham semua ya berarti ya? Ya, oke nanti kita hari apa Selasa atau Rabu ya kuisnya ya. Sebentar aja kuis. Ibu, Ya, mohon maaf, itu kalau kuis itu bisa dipikir-pikir lagi nggak waktunya? Soalnya hari Rabu aku ada praktik susulan tekpang. jam berapa emang susulannya praktek? Yang belum disetujuin Bu. Kalau Selasa? Selasa pagi bisa? Maksudnya pagi itu sebelum jam 12. Nggak bisa Bu, kita malah ada kelas PLC Bu sebelum jam 12. Siang bisa? Tujuannya hari apa sih? Tujuannya kuisnya hari apa sih? Hari Rabu kan? Tahu, jawabnya mau. Ya pokoknya antara Selasa Rabu lah, jangan mundur-mundur. Jumat harus kuliah. UAS tanggal berapa sih UAS tuh? 15 Mei. Berarti masih ada waktu 2 kali ya kuliah. Ya itu harus kuliah tetap harus 2 kali itu pompa dan kompresor dan fan.
Jadi kuisnya memang harus di luar jadwal. Ya udah disiapkan untuk kuis ya, jangan sampai hasilnya kurang bagus nanti malah pengaruh ke nilai keseluruhan. Ya ini kan semuanya udah gak ada pertanyaan, kayaknya oke semua, ini udah paham semua. Alhamdulillah kalau emang sudah bagus semua, ya udah kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.